kelas 8. Miss berharap kalian saat ini masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan penuh semangat dan penuh sukacita. Nah, kita hari ini sudah belajar dengan media video untuk yang ketiga kalinya. Jadi Miss berharap apapun materi yang Miss bagikan melalui video, slide yang Miss bagikan, tolong dirangkum di buku catatan agar nanti ketika kalian menghadapi ujian tidak kesulitan harus belajar dari mana. Begitu ya. Baiklah, Miss berharap juga kalian saat ini sudah menyiapkan buku cetak dan buku catatan kalian dan juga tidak ketinggalan buku latihan bahasa Indonesia. Nah, di video kita yang ketiga ini Miss akan bagikan materi masih dalam bab yang sama, yaitu bab 1. Miss minta kalian coba buka bukunya. Bab 1 bagian C. Kita sudah masuk ke dalam subbab C. Ada di halaman 10. Silakan dibuka halaman 10. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian baca judulnya. C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Miss ulang sekali lagi. C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Baiklah, materi bagian C ini bisa kalian baca sampai halaman 17 ya. Miss minta kalian baca di rumah. Jangan sampai tidak, karena semuanya penting ya nak. Lalu bagian-bagian yang penting tolong ditandai dengan stabilo atau kalian garis bawahi menggunakan pena yang berwarna jelas, sehingga bagian-bagian yang penting itu nanti akan menjadi bahan kalian untuk belajar. Dan kalian juga boleh cocokkan dengan penjelasan yang akan Miss bagikan setelah ini. Jika ada bagian-bagian yang sudah ada di buku cetak, kalau ada yang diulang atau Miss rangkum, tidak usah kamu tulis lagi di buku catatan. Tapi kalau memang ada informasi, pasti ada ya nak, ada informasi di luar dari buku cetak, itu Miss minta kalian rangkum ya, dirangkum bukan disalin. Kalian rangkum di buku catatan bahasa Indonesia kalian, slide yang akan Miss bagikan dan akan Miss jelaskan setelah ini ya nak ya. Lalu nanti akan Miss bagikan soal latihan. Kerjakan soal latihan itu nanti di buku latihan kalian. Oke? Miss berharap kalian paham. Oke, selanjutnya mari kita simak. Miss akan jelaskan materi bagian C ini. Selamat menyaksikan. Ya anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam bab 1 dengan judul penyingkap berita di balik peristiwa. Kita belajar bagian C, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Kembali Miss mengingatkan tentang pengertian berita. Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu. Yang dalam kata lain, berita bersifat aktual. Ini bisa kalian lihat di halaman 4 ya nak, di buku cetak kalian. Nah, Miss juga mengingatkan kembali unsur-unsur dalam teks berita. Ada singkatan adik Simba yang sudah Miss bagikan pada pembelajaran waktu yang lalu ya. Adik Simba itu adalah singkatan dari 6 kata tanya: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 6 kata tanya ini digunakan untuk bisa menemukan informasi dari sebuah teks berita. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan struktur berita secara umum. Kalian bisa melihat di buku cetak kalian halaman 10, di sana sudah tertulis jelas bahwa struktur berita secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kepala berita atau headline. Headline itu adalah judul berita utama yang biasa ditulis besar-besar pada bagian atas berita. Kemudian yang kedua, teras atau lead, yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita. Ini berisi poin dari adik Simba atau unsur berita.
Bagian ketiga yaitu tubuh atau body. Ini adalah bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik Simba. Kemudian yang keempat, bagian penutup. Bagian penutup sering juga disebut dengan leg atau kaki, yaitu bagian berupa simpulan atau penegasan ulang dari berita secara keseluruhan. Simpulan sudah pernah Miss jelaskan sebelumnya ya nak ya. Simpulan atau kesimpulan dalam berita itu memang biasanya terdapat di bagian akhir teks berita yang nantinya akan mencakup isi keseluruhan teks ataupun bisa juga berupa penilaian, baik itu saran ataupun pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap apa yang disampaikan dalam berita tersebut. Nah, itu dia struktur teks berita secara umum yang perlu kalian pahami. Kalian bisa lihat kembali di halaman 10 sudah ada contoh berita yang bisa kalian baca. Selanjutnya kita akan membahas kebahasaan teks berita. Bahasa yang digunakan dalam teks berita sifatnya harus baku atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Jadi, sebisa mungkin kita menghindari kata-kata yang tidak baku ataupun bahasa slang ataupun bahasa-bahasa gaul yang biasa digunakan sehari-hari. Bahasa berita menggunakan ragam bahasa jurnalistik. Bahasa teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik, artinya bahasa jurnalistik itu bentuknya dapat bervariasi karena disesuaikan dengan jenis tulisan yang akan diberitakan. Namun, ada beberapa ciri dasar ragam bahasa jurnalistik. Salah satunya, yang pertama, singkat, yaitu harus langsung menuju pada inti permasalahan. Yang kedua, padat, yaitu menggunakan bahasa singkat yang telah mewakili semua informasi. Oleh karena itu, prinsip adik Simba wajib digunakan untuk merumuskan informasi. Yang ketiga, sederhana. Sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal dan pendek agar mudah dimengerti. Kalimat dalam ragam bahasa jurnalistik juga tidak boleh terkesan berlebihan. Oleh karena itu, majas hiperbola tidak digunakan. Yang keempat, lugas, yaitu menyampaikan inti informasi secara apa adanya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Yang kelima, menarik, yaitu memilih kata-kata yang efektif dan populer di kalangan masyarakat. Jadi, kelima poin ini sangat penting untuk kalian pahami ketika kalian nantinya akan membuat teks berita, baik itu berita secara lisan ataupun berita secara tertulis atau tulisan. Jadi kalian harus membuat bahasanya singkat, padat, sederhana, lugas, dan menarik. Dan tadi dikatakan bahwa tidak boleh menggunakan majas hiperbola. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan ciri khusus bahasa berita. Kalian bisa melihat pada buku cetak halaman 12. Di sana sudah jelas sekali bahwa ada 5 poin yang perlu kalian pahami juga. Yang pertama, kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi, dalam teks berita pastinya menggunakan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Contohnya, kalimat langsung. Saya datang tidak bawa apa-apa ke sini. Datang badan masih basah-basah naik pesawat untuk ambil penghargaan. Terima kasih Pak Presiden sudah kasih saya penghargaan untuk penyu, kata Musa. Itu kalimat langsung. Nah, kalau mau diubah menjadi kalimat tidak langsung, bunyinya akan menjadi Musa mendapatkan penghargaan itu karena usahanya untuk melindungi penyu di kepulauan itu.
Pria yang kulitnya sudah sedikit terkelupas di sengat panasnya pantai ini tak kuasa menahan rasa harunya bisa mendapat penghargaan Kalpataru. Jadi, itu bentuk perubahan kalimat langsung jadi kalimat tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas, mengindrai, berpikir, atau merasa. Contohnya, kata melihat, ya nak, itu menggunakan indera penglihatan. Mengerti, berarti di dalamnya ada aktivitas berpikir. Kemudian ada kata khawatir, contohnya, berarti di situ ada aktivitas merasa. Selanjutnya, yang ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya lalu, kemudian, selanjutnya, sementara, waktu, seraya, sesudah, tatkala, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, ciri yang keempat, yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu contohnya kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima, bahasa baku. Bahasa baku seperti yang sudah Miss katakan tadi, yaitu kata-kata yang bersifat baku. Kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utamanya adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya apotek, bukan apotik. Fitnah, bukan fitnah. Harfiah, bukan harafiah. Membuat, bukan bikin. Berkata, bukan bilang. Karier, bukan karir. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, seorang penulis berita maksud Miss, harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesukanya. Sehingga dia juga harus mengatur bahasanya, menggunakan bahasa yang memang baku, menggunakan bahasa yang memang sudah teratur. Tidak boleh asal-asalan. Penulis harus mengatur bahasanya menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan KBBI. Nah, selanjutnya Miss akan memberikan tugas. Tugas kalian ada dua. Yang pertama, kalian Miss minta untuk merangkum materi yang disampaikan melalui slide dalam video ini. Kalian rangkum saja, tentunya yang tidak ada di buku cetak ya nak ya. Kalian tulis di buku catatan. Kemudian yang kedua, kalian buka buku cetak halaman 16, di situ ada tabel. Kalian membuat di buku latihan kalian. Tabel itu diisi sesuai dengan bacaan yang ada di halaman sebelumnya. Kalian isi berdasarkan bacaan itu, berdasarkan berita itu. Oke? Nah, itu dia tadi penjelasan yang bisa Miss sampaikan. Miss berharap kalian mengerjakan apa yang sudah Miss tugaskan tadi. Yang pertama, kalian merangkum materi yang Miss jelaskan melalui slide yang Miss tampilkan. Yang kedua, kalian mengerjakan latihan soal yang sudah Miss minta tadi di buku latihan. Oke, Miss berharap kalian kerjakan dengan baik supaya nilai kalian juga maksimal.